Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to the first session of this year, ya kan, untuk HOTK Dunamis. Ya kan, kita bukan cuma Dunamis ya. Semuanya. Hari ini kita gabung semuanya, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, mengawali tahun dengan spirit yang berapi-api. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak kita semuanya untuk berekspresi, untuk keluarkan sukacitamu, keluarkan, nyatakan imanmu dengan kata-kata, dengan setiap lirik lagu yang akan kita nyanyikan. Silakan tepuk tangan, silakan melompat, bersukacita bersama-sama. Kita percaya bahwa sukacitanya Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Amen. Ya sama-sama sebelum kita mulai, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa momen ini, waktu ini adalah Engkau yang rancang. Tuhan, biar Engkau yang bertahta, biar hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan, hanya Engkau yang diagungkan lewat setiap yang akan kami lakukan, lewat setiap lagu, lewat setiap pujian, lewat setiap irama, ketukan, melodi, nada yang kami lantunkan. Tuhan, bertahta Tuhan, bertahta dimanapun tempat kami berada saat ini. Raja di atas segala raja, kami agungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Dan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Let's go. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan imanmu, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap semua? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Come on. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Yesus kaulah Raja mulia. Dengan imanmu katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat suaramu, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Bisa semua ya? Angkat suaramu, nyatakan imanmu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Amin. Kasih bulan buat Tuhan kita dimanapun saudara berada. Alright. Amin. Kita masuk tahun 2022, temanya The Year of Recovery. Mesti banyak dari kita setelah mengalami 2 tahun terakhir yang nggak mudah ya, semuanya nggak mudah, semuanya mengalami, semua terkena dampak dari ya pandemi besar ini. Tapi alangkah bersyukurnya kita karena Tuhan kita berkata bahwa tahun ini adalah tahun pemulihannya, tahun pemulihannya. Tapi seringkali kadang pemulihannya udah datang, kitanya nggak paham bahwa itu pemulihan gitu. Kitanya nggak paham bahwa itu adalah rencana Tuhan buat kita. Kita masih terlalu tertekan dengan semua keadaan di sekitar kita, terlalu pahit dengan semua yang jelek-jelek yang kita alami 2 tahun terakhir, dan akhirnya kita miss kesempatan untuk mendapatkan pemulihan itu. Saya rasa kita semua nggak pengen seperti itu. Kita semua pengen untuk bisa sungguh-sungguh mengalami pembaruan, mengalami pemulihan, kekuatan kita diperbaharui lagi, semangat kita, spirit kita diperbaharui lagi, kedekatan kita dengan Tuhan diperbaharui lagi, api kita untuk menyembah Dia, untuk passion kita untuk mencari Dia, mengejar Dia itu diperbaharui lagi. Saya percaya itu yang kita semua inginkan, amin. Dan gak ada cara lain sebenarnya untuk bisa seperti itu selain kita minta tuntunan dari Roh Kudus, selain kita bergaul karib dengan Tuhan kita, selain kita terus dekat dengan Dia, gak coba jalan pakai pikiran kita sendiri, tapi minta Tuhan Roh Kudus yang pimpin langkah kita, setiap langkah kita, amin. Mari sama-sama semua yang mau dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang tahun 2022 ini, dipimpin setiap langkahnya supaya kita gak tersesat. Mari kita sama-sama angkat hati kita, buka hati kita.
Mari kita sama-sama katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menas, Yesus namanya. Sama-sama katakan dari atas sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, oh, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari angkat tanganmu, mari angkat hatimu, katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Deklarasikan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Semuanya katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kami mau percaya kuasa-Mu, kami mau percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Oh, pemulihan, pemulihan, pemulihan terjadilah, terjadi bagi kami, terjadi bagi keluarga kami. Yesus, Yesus Tuhan. Naikkan imanmu, deklarasikan imanmu, sembah Dia. Jesus, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, dan malam hari ini saya juga pengen menyapa, belum pernah menyapa anak-anak youth dari Esensial ya. Selamat malam. Pastinya kalian adalah anak-anak yang hebat karena saya sering mendengar itu dari Deo dan Margot ya. Nah, malam hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama nggak bertemu ya. Ini hanya singkat saja, tapi saya pengen membagikan sesuatu yang yang saya renungin selama kemarin itu libur cukup panjang ya, karena lutut saya yang sakit. Banyak hal saya merenungkan, tapi satu hal yang dalam kaitannya dengan worship ini ya. Yuk kita baca dulu dari Bilangan 14 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu.
Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, aku nih merenungkan ini gitu ya. Kenapa sih kebetulan tahun ini punya kerinduan untuk mengulang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan cara yang berbeda. Nah, waktu sampai di bilangan ini saya bingung. Kembali saya merenungkan kenapa sih kok sungut-sungut itu menjadi sesuatu yang begitu menyebalkan hati Tuhan gitu. Iya kan? Karena sampai dikatakan tadi kan gitu bahwa di ayat 30 itu sampai membuat seperti istilahnya Tuhan itu membatalkan gitu. Apa yang dia bahkan sudah janjikan itu lewat sumpah loh. Kan Tuhan biasanya nggak demikian ya gitu. Tapi ini sampai bisa membatalkan janji Tuhan. Padahal kita kan berpikir sungut-sungut itu hal yang biasa gitu ya. Mungkin semua dari kita ya pernah bersungut-sungut. Nah, ternyata gitu waktu merenungkan ini, sungut-sungut atau murmur gitu ya, itu kan sebetulnya merupakan satu, kalau dilihat dari dictionary-nya ya, dari kamusnya, itu sungut-sungut itu sebetulnya adalah komplain, tapi yang dengan suara yang pelan gitu loh. Jadi misalnya kayak seorang anak disuruh sama maminya, dia nggak berani, atau disuruh sama papinya nggak berani bilang enggak gitu, tapi gini gitu. Anda yang udah jadi orang tua mesti ngerti, itu nyebelin banget gitu. Biasanya apalagi orang tua yang masih muda ya, Anda yang masih muda selalu bilang gini, apa kamu ngomong apa, coba ngomong yang jelas gitu biasanya ya. Nah itu komplain. Nah ketika itu adalah sebetulnya terhadap Tuhan ya, ketika kita itu bersungut-sungut terhadap keadaan yang gak enak ya, ini kan kita sedang mengalami keadaan yang gak enak, baru enak sedikit lalu ada Omikron gitu. Nah banyak orang itu bersungut-sungut, anak-anak muda juga, orang tua juga ya bersungut-sungut. Nah ketika bersungut-sungut itu seperti kita itu komplain, dan komplainnya sebetulnya kepada siapa? Nanti kalau Anda baca seluruhnya ya, bilangan 14 kan tidak dibaca semuanya, itu di perikopnya itu ditulisnya pemberontakan umat Israel. Itu seperti bilang sama Tuhan gini loh, Lord, if I were you gitu. Andai kata gua jadi elu Tuhan, gua nggak akan begini. Iya kan? Di dalamnya itu ada nuansa kesombongan gitu. Ya kan kayak orang mengamati, coba misalnya orang lihat bola atau lihat tinju gitu. Biasanya kan orang kan bilang, suka mengamati kan, aduh goblok banget sih, aduh ini gini, harusnya tuh begini gitu. Suruh main beneran belum tentu bisa. Apalagi ini dengan Tuhan gitu. Seolah-olah bilang, Tuhan kalau aku yang jadi engkau, aku gak akan nih biarkan ini seperti ini, biarkan itu seperti itu gitu. Ya. Nah, itu menyebalkan hati Tuhan. Ya. Nah, apa hubungannya dengan worship? Worship itu sebetulnya ketika kita worship God, itu mengingatkan kedudukan kita, posisi kita gitu. Aku ini siapa, Tuhan itu siapa gitu. Dan ketika mengingat itu, nggak mungkin kita bisa berani gitu ya bersungut-sungut, berani komplain. Siapa sih kita? Kita ini debu, iya kan? Kalau Tuhan mau tendang aja hilang kita, tapi enggak. Tapi kita itu dihargai sebegitunya, bahkan kita itu diangkat, bahkan lebih tinggi dari para malaikat. Tuh. Jadi ketika kita worship, nggak mungkin kita itu bisa bersungut-sungut. Tapi sebaliknya, kalau dibalik, orang yang hatinya bersungut-sungut, enggak mungkin juga bisa worship. Ya, makanya gitu. Jadi worship pertama-tama itu sebetulnya bukan masalah penghadangan. Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan ya, yang taunya adalah worship itu penghadangan. Ketika kita worship, dibuatlah
oleh Tuhan penghadangan terhadap musuh yaitu kuasa kegelapan. Betul, tetapi yang pertama dan utama itu sebetulnya adalah mengingatkan diri Anda dan diri saya. Siapa sih kita dan siapa Tuhan kok sampai kita itu berani sok gitu ya, berani komplain gitu ya. Nah, tetapi apa hubungannya dengan penghadangan? Begini, karena sebetulnya yang satu hal yang paling tidak bisa dan tidak mau dilakukan oleh si jahat, dalam hal ini setan atau iblis, adalah worship God. Kenapa? Karena mereka tadinya, setan atau iblis ini kan adalah malaikat tadinya, yang mereka siang dan malam katanya worship God. Tetapi ketika mereka memberontak dan pengen menjadi seperti Allah, itu kan mereka nggak puas, mereka komplain. Mereka nggak lagi bisa dan nggak lagi mau worship God. Makanya ketika worship itu dinaikkan, iblis tuh nggak tahan, ngacir mesti, pergi pasti. Ya, itu sebetulnya kenapa, apa kaitannya itu dengan worship? Ya, nah saya itu membaca satu kutipan bagus dari seorang songwriter yang namanya Chris Tomlin. Kayaknya saya pernah ngomong ini di HOTK, tapi saya ulang ya. Yang dia berkata begini, God isn't moved by the quality of your voice, but by the condition of your heart. Tuhan itu tidak tergerak gitu, atau tidak digerakkan oleh kualitas dari suara Anda dan saya. Oh, saya tuh kalau suaranya bagus banget pasti Tuhan terpesona gitu ya. Enggak, yang terpesona si penonton, Tuhan enggak ya. Tetapi Tuhan itu digerakkan dengan kondisi dari hati Anda dan hati saya. Ya, apa artinya? If your heart is to serve Him in everything you do, then that's worship. Itulah worship. Ya, dan hati yang bersungut-sungut pastinya tidak pernah bisa worship. Dan worship bukan hanya lewat lagu, bukan hanya lewat musik ya, itu salah satunya. Worship itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah tulisannya avad, dibacanya aubat. Aubat itu artinya to serve tapi juga to work. Ya kan gitu. Jadi Anda yang gak bisa nyanyi, Anda yang gak bisa main musik, tetap Anda bisa worship God. Ya, semoga dengan renungan singkat ini saya pengen begini. Keadaan yang di depan ini nanti bagaimana? Gak ada satupun dari kita ya, baik orang dewasa maupun yang masih anak youth, yang bisa memprediksinya. Ya kan, keadaan memang kita tidak bisa memprediksinya, kita tidak bisa merancangnya juga. Pengennya baik, pengennya semuanya normal kembali, ya. Tapi nggak ada kita yang bisa tahu. Tetapi hati kita itu ada di dalam pilihan kita, ya. Apakah Anda masih mau meneruskan untuk bersungut-sungut terus setelah mendengar ini, atau Anda bilang saya mau memilih untuk worship God? Dengan kondisi hati kita yang kita tahu bahwa kalau Tuhan dalam semalam mau menghilangkan semua yang gak baik ini, termasuk COVID-19, Omikron ini, bisalah saya rasa. Anda juga pasti berkata amin, amin ya. Tetapi kalau belum, pasti ada maksud Tuhan. Betul? Seperti John Bevere berkata bahwa wilderness atau padang gurun itu bukan dimaksudkan untuk hukuman buat Anda dan saya, tetapi untuk tempat untuk apa? Preparation, persiapan. Kalau Anda merasa ini seperti padang gurun, ini adalah preparation. Preparation buat apa? Pasti ada assignment, ada sesuatu yang lebih besar atau bahkan besar banget yang Tuhan sedang siapkan untuk Anda dan saya bisa handle. Ya, untuk itulah kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang siap di dalam setiap keadaan. Amin, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak esensial juga ya. Nah, sebelum menutup doa, saya pengen mengingatkan tetapi sekaligus bersyukur, sekaligus ini announcement, nanti di tanggal 9 Februari kita akan seizin Tuhan ya, kita kawal terus dalam doa, kita akan mengadakan PA Women sekaligus membuka untuk sesi pertama dari HOTK Ministry ya, walaupun ini sudah ada worship,
kita akan buat onsite offline ya di Prisma Ballroom acara Imlek tahun ini ya. Imlek tahun ini The Year of Recovery kan judulnya, Fusu Zenyen ya namanya, katanya begitu. Saya juga nggak terlalu bisa, tapi ada yang memberitahu itu namanya Fusu Zenyen gitu ya. This is the year of recovery. Nah, kemarin kita membuka Google Form dan puji Tuhan ya, saya bersyukur banget keluarga besar HOTK ini luar biasa. Tidak didera oleh kekhawatiran, tidak didera oleh ketakutan, walaupun kita tetap waspada. Tuhan tidak pernah menaruh di hati kita itu roh ketakutan. Sampai dengan malam hari ini, yang mendaftar itu sudah lewat dari yang sebetulnya kita tetapkan, yaitu 250 sebetulnya, tetapi malam hari ini sampai tadi pukul 7 ya, itu 258. Jadi mohon maaf, walaupun kita bersuka cita dulu dong, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Tetapi mohon maaf, yang terlambat mendaftar sudah nggak bisa, jadi sudah close. Makanya kan kalau dari awal tuh saya selalu berkata, ayo jangan lelet gitu loh maksudnya ya. Karena kalau sudah gini biasanya, Bu saya masih mau, ini tante saya, ini opa saya gitu ya, ini akong saya gitu. Jadi nggak bisa lagi. Kenapa begitu? Kan Prisma gede Bu gitu, yang udah pernah ke Prisma. Ya karena kita tetap mau menerapkan prokes, sehingga kita hanya akan itu sudah termasuk dengan balkon ya, segitu itu sudah termasuk dengan balkon dan juga sudah termasuk dengan pengurus dari HOTK Women. Siapa yang boleh datang? Pastinya para wanita dewasa yang pertama, lalu opa dan oma, dalam artian bapak ibu tetapi yang sudah lansia, disebutnya senior ya, dari usia 60 tahun ke atas. Ya, jadi kalau bapak-bapak usianya di bawah 60 tahun, maaf kata Pak, belum boleh datang gitu ya. Tetapi kalau ibu-ibu boleh, asal sudah dewasa, ibu-ibu boleh. Para wanita, married, belum married tetap boleh datang. Tetapi yang sudah daftar, ya kalau yang belum daftar nggak bisa. Ya, akan dibagikan angpau untuk para senior, akan dibagikan goodie bags dan lunchbox untuk semua yang hadir. Jadi pastikan Anda sudah divaksin ya, masuk di dalam aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, atau punya surat vaksin boleh kalau di Prisma. Tapi kalau yang belum dapat nggak boleh. Ada yang bertanya apakah harus vaksin ketiga? Enggak ya, enggak. Pokoknya sudah masuk punya aplikasi vaksin di Peduli Lindungi atau suratnya. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sesi yang next-nextnya lagi bagaimana? Nanti tunggu di pengumuman di yang tanggal 9 itu. Oh ya, tanggal 9 itu kita tidak ada live streaming, tetapi akan ada siaran tunda dari PA Imlek kita. Ya, jadi yang sudah mendaftar tinggal di Jakarta dan sekitarnya atau dari luar kota tapi memang mau datang sudah mendaftar, jangan sia-siakan kesempatan ini karena tidak ada live streamingnya ya. Oke, yuk kita sama-sama teduhkan hati kita tadi. Semoga worship malam hari ini kembali merecharge ya, menghangatkan juga hati kita dan membuat kita siap untuk bersuka cita di dalam setiap keadaan ya. Yuk kita mau satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sampai hari ini masih Engkau beri nafas, Engkau beri kesehatan, Engkau beri semuanya utuh di dalam hidup kami ini. Itu adalah anugerah yang begitu ajaib. Ampuni kami kalau setiap kali kami merasakan 1-2 hal yang tidak enak di sekitar kami dan itu berdampak di dalam hidup kami, dalam bisnis kami, usaha kami, kuliah kami, sekolah kami, apapun itu. Sangat mudah seringkali kami bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami sungguh. Selama ini kami menganggap itu hal yang biasa, tapi malam ini kami mengerti bahwa itu tidak biasa. Sungut-sungut adalah satu yang menyebalkan hati Tuhan. Dan bahkan dapat membatalkan janji Tuhan. Tuhan, kami tidak mau itu terjadi di dalam hidup kami. Anak-anak yang memanggil Engkau Bapa dan memanggil Engkau Tuhan ini.
biar malam hari ini lewat worship night online ini Tuhan, kami diingatkan bahwa hati kamilah yang terutama. Hati kami inilah yang menunjukkan kepada Tuhan, yang dapat dilihat oleh Tuhan. Apakah hidup kami ini adalah satu penyembahan dan pujian kepadamu, ataukah hati kami penuh dengan gerutuan? Biar yang pertama yang terjadi di dalam hidup setiap kami anak-anak-mu. Dan hamba berdoa Tuhan, di tengah-tengah semua situasi yang seperti ini, kami tidak pernah didera oleh roh ketakutan, karena memang Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kami. Yang Engkau tinggalkan adalah roh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kami tahu hidup kami Tuhan, masa depan kami, negara kami, bangsa kami, kota kami, keluarga kami ada di dalam tangan-Mu. Dan mari angkat tangan saudara semuanya. Saya akan mengucapkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar berkat kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Dan semua yang diberkati lewat online worship night ini, dan semua yang mau berhenti untuk bersungut-sungut mulai malam hari ini, punya hati yang menyukakan Tuhan dan memuliakan namanya, mari kita sehati dan sepakat katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya, juga anak-anak Youth Essential. Kita selesai malam hari ini, tetapi kita akan bertemu pastinya di next session dari HOTK Indonesia. Shalom, kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.